Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pada hari ini memenuhi undangan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Namun sebelum itu marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Minggu 17 Januari 2021. Namun sebelum itu mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan minggu kita dengan pengakuan
bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setia Allah beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Sebagai umat Allah, kita telah menerima kasih dan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Namun, kita tidak hanya menerima saja, melainkan kita harus mampu berkomitmen melakukan tindakan pelayanan yang nyata sebagai respon kita terhadap kasih-Nya dan anugerah-Nya. Seperti pada tema kita hari ini, yaitu memahami, mengalami, dan melakukan. Kita diajak untuk memahami bahwa pengetahuan, pengalaman iman, dan tindakan pelayanan merupakan 3 pilar yang secara utuh menopang hidup beriman sehari-hari. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri, genapi karya-Mu. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama mengakui dosa
dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu, Bapa, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon ampun ya Tuhan. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi janji-Mu, jadi saksi janji-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Saudara dimohon bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 266 baitnya yang pertama sampai dengan kedua. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni
Marilah pada saat ini kita memasuki liturgi sabda, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kembali Kau akan bersabda kepada setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami sangat bersuka cita karena kembali pada peribadahan Minggu kami boleh mendengarkan kebenaran sabda yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami, yang akan menghiburkan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami dimanapun kami berada. Biarkanlah Engkau yang berkuasa atas batin dan sanubari kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, mengalaminya, dan juga mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes pada pasal yang pertama ayat 43 hingga ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 hingga ayat yang ke-51 yang demikian dituliskan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan yang terlebih memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam peribadahan Minggu. Ya, meski masih secara online, tapi biarkanlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena firman Tuhan boleh kita perdengarkan kembali. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Tuhan Yesus Kristus sedang bercerita tentang bagaimana Yesus menurut Injil Yohanes itu memanggil murid-muridnya yang pertama gitu. Diceritakan dalam pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-35, bisa disimak pada akhirnya nanti ya. Ayat ke-35 sampai 51, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Akan tetapi fokusnya sengaja diambil mulai dari ayat yang ke-43. Nah, kisah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya khususnya Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 itu berkisah tentang dua orang murid Yesus yang bernama Filipus dan Natanael. Sekali lagi Filipus dan Natanael ya, semoga gambar ini, ilustrasi ini semoga bisa membantu kita membayangkan gitu. Filipus yang akhirnya nanti mengajak
Nathanael untuk boleh bersama-sama mengikut Yesus. Tapi sebelumnya marilah kita perhatikan gambar ini. Gambar yang kita kemarin ini ya. Siapa yang nobar nonton bareng di rumah mungkin? Karena beberapa tempat ternyata pada asik menonton acara ini, yakni vaksin pertama kali disuntikkan kepada warga Indonesia, dan warga pertama Indonesia yang disuntik adalah Presiden Joko Widodo. Ya, bermacam-macam reaksi. Kita pun, saya percaya setiap kita punya reaksi macam-macam. Mulai reaksi yang lucu-lucuan, memperhatikan, wah itu Pak dokternya kok tangannya dredeg gitu, tangannya gemetaran gitu. Ada yang menjawab, ya itu kan sudah sepuh, sudah tua. Ada yang menjawab, ya grogi, nyontek RI1 begitu. Tetapi ada juga respon yang mengatakan bahwa itu hanya tipu-tipu aja itu. Itu cuma air kok. Atau itu cuma vitamin C, makanya dia berani disuntik gitu. Tapi bayangkan ya, ketika corona ini bersama-sama sedang kita lawan, ada usaha terus saja mulai dari awalnya hoax vaksin itu palsu, kemudian vaksin itu berasal dari negara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kemudian itu tidak teruji oleh badan-badan kesehatan begitu. Lalu kemudian kalau mau presidennya dulu yang disuntik, kalau mau disuntik harus live begitu, wis dituruti, tetap aja ada kecurigaan yang lain. Ya itulah bangsa kita begitu ya, bangsa Indonesia. Kita tidak akan membahas hal itu, tapi kita mencoba melihat adanya tingkat ketidakpercayaan masyarakat ternyata, saya tidak tahu berapa persen, tapi ternyata itu ada. Ya. Ada yang tidak percaya pada vaksin itu, ada yang tidak percaya pada sosok Pak Presiden, ada yang tidak percaya lagi akan COVID-19 dan mengatakan ini semua hanya konspirasi. Ya memang sebenarnya setiap kita itu punya sifat yang hampir sama, ya ini tidak mudah dibuat percaya sebenarnya. Itulah mengapa ketika seorang yang bernama Filipus ini yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya, ikutlah aku, kata Yesus begitu. Kemudian Filipus bertemu Nathanael dan Filipus ngajak, ayo ikut Yesus gitu. Dan jawaban Nathanael menarik. Dia tidak menjawab tidak mau atau ini konspirasi, tidak. Nathanael menjawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret gitu. Kenapa hal ini bisa dikatakan oleh Nathanael? Karena memang pada saat itu Nazaret adalah kota kecil yang dianggap sebagai kota pinggiran, tempat orang tidak berpendidikan, dan yang lebih lagi adalah Nazaret itu tempat yang di dalamnya tradisi Yahudi itu sudah mulai bercampur dengan tradisi Roma, tradisi penjajah, tradisi kafir. Sehingga orang-orang Nazaret itu dipandang sebelah mata, dipandang tidak sederajat dengan orang-orang Yerusalem, dengan orang-orang kota, dengan orang-orang dari kota yang kudus begitu. Dikatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa? Karena Filipus ini ngomong, aku telah bertemu dengan sosok yang diceritakan Musa dalam Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret begitu. Nathanael enggak percaya dong. Masa sih ada yang baik dari Nazaret gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah mengajak dengan sedemikian optimis, dibalas dengan begitu, mosok sih begitu. Pastikan kita rasanya ingin berdebat ya. Serius ini gini-gini, kita akan mengeluarkan argumen gini, karena orang itu biasanya kan menang-menangan argumen saja. Ya. Cuma yang penting menang ngeyel gitu aja ya. Akan tetapi tidak demikian oleh seorang yang bernama Filipus. Dalam Yohanes 1 ayat 43, Filipus menjawab keraguan ataupun ketidakpercayaan dari Nathanael ini. Filipus menjawab, mari dan lihatlah. Dia tidak mau terjebak dalam adu argumen atau eyel-eyelan ataupun hanya sekedar omong kosong saja, tapi dia menjawab, mari dan lihatlah. Dia ingin mengajak Nathanael ini benar-benar, ayo lihat aja sendiri, kira-kira begitu. Dan dalam bahasa Inggrisnya, dalam Alkitab King James Version dikatakan come and see, mari dan lihat begitu. Come and see. Filipus itu sekali lagi tidak ingin terjebak dalam perdebatan, akan tetapi
Dia ingin membuat orang benar-benar paham tentang siapa Yesus, yakni Nathanael itu tadi, supaya paham, bukan hanya paham, tapi apa? Tapi mau mengalami, mau hidup bersama. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena percuma mau dijawab dengan argumen-argumen sembarang apapun begitu, percuma. Dan memang Filipus tidak mau ke sana, tapi dia ingin membuat orang yang mengikut Yesus pada akhirnya itu tahu, paham, dan terlebih lagi mau mengalami hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan mengapa kok akhirnya Filipus itu berkata, come and see, mari dan lihatlah. Gitu. Kenapa kok Filipus itu berkata demikian? Apakah memang dia iseng? Ternyata tidak. Kalau kita teliti dalam teks sebelumnya, yakni dalam ayatnya yang ke-39. Pada saat itu ketika Yesus berjumpa dengan Andreas dan juga berjumpa dengan Simon, Yesus berkata di ayat yang ke-39, Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Dalam terjemahan King James Version sama menggunakan kalimat come and see. Ternyata kalimat itulah yang juga diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak ingin seakan-akan mengumbar janji-janji di depan begitu. Yesus seakan-akan tidak mau menunjukkan sesuatu yang memang baik dan indah adanya, tetapi Yesus katakan come and see. Marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus mengajak orang itu bukan hanya sekedar mengikutinya dan kemudian paham segala kata-kata dan ajarannya, akan tetapi apa? Supaya orang itu mau melihat bahkan merasakan hidup bersamanya. Di sini ada dua kata yang menarik Bapak Ibu, yakni ketika orang diajak untuk memahami, tetapi juga diajak untuk mengalami. Ada perbedaan besar loh Bapak Ibu. Saya mau katakan begini, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Tuhan Yesus baik. Saya yakin semuanya menjawab, amin Pak, percaya Pak. Iya, saya pun juga percaya. Akan tetapi ketika saya dulu di perkuliahan, belajar tentang kebaikan Kristus, kebaikan Yesus, ya itu nyantolnya di sini Bapak Ibu ya. Itu masuknya dalam ranah kognisi saja, dalam pemahaman saja. Seorang dosen dengan gayanya yang begitu luar biasa, dengan kepandaian teologisnya berkata kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu baik, itu ya waktu itu ya mantuk-mantuk begitu, ya paham. Akan tetapi ketika saya datang kepada jemaat yang berjuang dengan segala sakit penyakitnya, kemudian jemaat itu berkata, Tuhan Yesus baik. Itu saya diajak bukan hanya sekedar mengiyakan dalam kepala saya, akan tetapi saya diajak untuk ikut merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ngomongnya sederhana, nggak pakai penjelasan teori dari ahli ini, pakar ini, dari teolog ini, tidak. Akan tetapi apa? Dari seorang yang mengalami sendiri karya Kristus dalam kehidupannya, dan ketika orang itu berkata Tuhan Yesus baik, dan tidak satu atau dua kali, lebih bahkan saya menitikkan air mata hanya dengan sebuah kalimat Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena kalimat itu keluar dari sebuah iman yang tidak hanya mengalami, tidak hanya sekedar memahami, akan tetapi mengalami sendiri, merasakan sendiri. Dan itulah sebuah modal kita untuk beriman, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Ya, dalam slide yang ditampilkan ini, dalam gambar yang ditampilkan ini adalah salah satu cuplikan dalam ibadah reflektif tutup tahun 2020. Ketika kita bersama-sama menyaksikan, ada kesaksian demi kesaksian yang boleh dibagikan. Mulai dari saudara David, bagaimana dia menjadi seorang anak sekolah siswa SMA kelas 1 yang harusnya ceria bersama dengan teman-teman baru, tapi ya harus membatasi diri di rumah begitu. Dalam segala keterbatasan internet dan yang lain-lain. Kemudian juga ada Kak Intan dan keluarga yang berjuang bersama-sama ketika harus terpapar virus corona.
Juga demikian dengan Bapak Sutiasmo dalam segala kondisinya. Tidak bisa berobat, tidak bisa operasi, dan tidak bisa ngumpul bersama teman, bahkan tidak bisa menuntaskan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Juga tentang bagaimana Bapak Lukas Basuki yang tiba-tiba harus di PHK di tengah jalan, yang cukup kejam juga ceritanya. Dari orang-orang seperti itulah ketika mereka berkata Tuhan itu baik, itu nyampeknya di sini, bukan hanya di sini. Bukan hanya masuk ke telinga saja, tapi masuknya itu nandes ning ati gitu. Masuk ke dalam hati dan itu ikut menguatkan. Kenapa? Karena itu bukan hanya berasal dari sebuah pemahaman iman, akan tetapi iman yang mengalami sendiri karya Kristus dalam kehidupannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengalami karya Kristus itu sendiri? Apakah kita benar-benar berani untuk hidup bersama dengan Yesus? Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana mengikut Yesus itu bukan hanya memahami, mendengarkan dia berkata, mendengarkan Yesus bersabda, mendengarkan Yesus mengajar dengan segala perumpamaan-perumpamaannya, akan tetapi ketika mengikut Yesus itu adalah mengikuti dia dari belakang kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan kita ikut melakukan, dan kita tahu Yesus itu perginya tidak ke tempat-tempat yang nyaman. Yesus pergi itu ke tempat-tempat yang membuat orang-orang seperti kita yang mungkin selama ini seringkali disibukkan dengan pikiran sendiri, dengan kesibukan sendiri, dengan perasaan sendiri, kita diajak keluar dari situ dan kita diajak untuk mengikutnya dan mengalami karya cintanya. Itulah modal paling besar untuk setiap kita. Saya diajak bercerita oleh ibu saya dan seringkali ketika ibu saya berkata itu bahasanya agak aneh, tapi menurut saya ya itulah ekspresi iman. Setelah bercerita kemudian biasanya ibu saya kalau sudah tuntas begitu ceritanya kemudian akan mengimbuhi, untung ada Tuhan Yesus, kalau enggak ada Tuhan Yesus mungkin aku sudah gila dari kemarin begitu. Ya mungkin ada di antara kita yang sepakat dan saya pun juga sepakat. Untung ada Tuhan Yesus, kalau enggak saya mungkin sudah gila dari kemarin gitu. Mungkin saya sudah menyerah dengan kehidupan dari kemarin. Tapi apa? Ketika kita bersama-sama jadi orang Kristen itu bukan hanya belajar tentang Yesus itu baik, iya anak sekolah minggu tahu. Tapi untuk kita yang sudah menjalani kehidupan yang begitu luar biasa, kita katakan dari dalam hati Tuhan Yesus baik, itulah modal kita. Karena itulah yang kita alami, itulah yang kita rasakan. Dan tentunya tugas kita adalah untuk menghidupi itu. Tema kita Bapak Ibu Saudara sekalian adalah memahami, mengalami, melakukan. Kita sudah membahas memahami, mengalami, dan melakukan. Kok dari tadi cuma bahas duanya, lah mengalami, ya melakukannya yang mana? Kok murid Yesus tidak kelihatan di teks langsung melakukan karya-karya Yesus? Bapak Ibu, kalau murid-murid Tuhan Yesus nggak melakukan karya Yesus, tidak melakukan ajaran Yesus, kita nggak bisa ibadah. Nggak ada kekristenan mungkin. Kenapa? Karena merekalah yang menyampaikan, merekalah yang melakukan itu. Dan kita tahu 12 murid Yesus itu mati dengan cara yang mengenaskan. Ada yang disalib terbalik, ada yang dilempari batu, ada yang digergaji, ada yang dibakar hidup-hidup, dimasukkan dalam minyak yang panas. Dan untuk itulah kita bisa beribadah pada saat ini. Karena apa? Karena murid Yesus tidak hanya memahami Yesus, mengalami Yesus, tapi juga melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sekarang tinggal bagaimana kita mempraktikannya. Tinggal bagaimana kita mau mengaplikasikannya, mewujudkannya melalui hal-hal yang Jangan pernah menganggap karya itu remeh ya. Jangan pernah menganggap saya itu bisanya cuma ini Pak. Enggak bisa. Karya ya karya. Besar atau kecil itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Itu adalah anugerah. Kita mau ambil atau tidak. Saya mau tutup renungan kita dengan orang nyeleneh juga almarhum begitu ya. Orang Indonesia yang cukup unik, yakni Bob Sadino.
Ya memang dia bukan rohaniawan, dia bukan orang religius, tapi dalam bidang bisnis bisa dikatakan dia adalah orang yang bisa menjadi panutan gitu. Bob Sadino itu kan orangnya nyentrik, jadi maaf kalau quote yang saya ambil dari Bob Sadino ini cukup menggelitik pikiran gitu ya. Bob Sadino ini berkata, orang bodoh itu enggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akhirnya tidak pernah melangkah. Nah kita itu kadang, jangan-jangan jadi orang Kristen itu mau melakukan apa itu kebanyakan mikir. Nanti kalau gini, nanti gini. Engkau nek aku ngene, engkau ngarepe ngene gitu. Nanti kalau aku melakukan ini, nanti resikonya ini. Akhirnya enggak jadi ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nolong ya nolong aja. Kalau mau mengasihi orang ya mengasihi aja. Kalau mau ambil aja kesempatan untuk mencintai orang. Kesempatan untuk mengasihi sesama yang Tuhan Yesus hadirkan. Karena sekali lagi kita itu bukan hanya diajak untuk memahami, mendengarkan firman, paham saja, tapi diajak untuk mengalami dan yang lebih penting adalah melakukan. Semoga kita tidak terlalu banyak berpikir, tetapi lebih banyak praktiknya dalam setiap kehidupan kita. Selamat memahami Kristus, selamat mengalami Kristus, dan selamat berkarya bersama dengan Kristus. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Biarkanlah pada saat ini kami boleh semakin Engkau mampukan, bukan hanya untuk memahami apa yang menjadi maksud-Mu, namun juga mengalami hidup bersama-Mu. Dan biarkanlah kekuatan yang berasal dari pemahaman dan apa yang kami alami bersama-Mu menjadi kekuatan, menjadi modal utama untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh mengikut-Mu dengan setia, kami boleh berjalan bersama-Mu dengan setia, dan kami terus mau hidup di dalam tuntunan dan cinta-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang bersama-sama memerangi fenomena ini, yakni COVID-19. Ketika vaksin boleh datang dan boleh mulai disebarluaskan. Kami tahu bahwa banyak macam reaksi ataupun respon, akan tetapi biarkanlah kami terus berpengharapan, karena itulah yang dilakukan oleh bangsa kami, oleh pemerintahan di Indonesia. Dan kami melihat ya Tuhan, adanya secercah harapan, dan biarkanlah kami tidak meniup api kecil itu, dan biarkanlah api itu kami jaga. Kami boleh bersama-sama punya pengharapan atas bangsa ini, atas dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami yang berjuang dalam pergumulan kami, pergumulan rumah tangga, relasi ataupun perekonomian kesejahteraan. Ya Bapa, berkatilah keluarga demi keluarga di GKI Sepanjang atau siapapun ya Bapa. Dalam segala kerapuhan sebagai keluarga, biarkanlah kami tetap bersatu, biarkanlah kami tetap boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang berjuang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam
kisah kasih asmara dalam segala perjuangan kehidupan kami yang lain. Ya Bapa, biarkanlah ya Bapa, kami hanya menggantungkan harapan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Biarkanlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit untuk berjuang. Tuhan yang memberkati segala makanan, minuman ataupun obat-obatan, juga tindakan medis yang dilakukan oleh para tenaga medis. Tuhan yang memberkati itu semua, pun Tuhan yang mencukupkan segala keperluan, termasuk dana dan juga segala keperluan yang lain. Ya Bapa, inilah kami di tengah masa terbatas, dan kami pun adalah manusia yang terbatas. Akan tetapi ya Tuhan, kami percaya segala cara dan cinta kasih-Mu itu tidak terbatas untuk senantiasa melingkupi dan menaungi setiap kami. Oleh sebab itu biarkanlah kami tidak menjadi khawatir dan takut dalam kehidupan kami, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala syafaat doa kami naikkan segala pergumulan dan pengharapan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur baik dengan memasukkan ke dalam amplop, transfer ke rekening BCA GKI Sepanjang atau dengan metode QR yang nanti akan ditampilkan pada layar. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk lagu persembahan terambil dari KJ 292 baitnya yang pertama sampai kedua. Kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umat-Nya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami kembali lagi pada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mencukupkan kami, bahkan memberikan kami lebih dari apa yang kami butuhkan, sehingga kami pada hari ini dapat berkesempatan untuk memberikan berkat yang telah Engkau beri kepada kami. Ajar kami untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Mungkin bukan hanya melalui persembahan ini,
tapi melalui berbagai kegiatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, dilayanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kebaktian kita telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.